Ya, pemirsa, pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 oleh pemerintah banyak dimaklumi oleh banyak pihak termasuk juga para calon jamaah haji. Pembatalan ini tidak perlu diperdebatkan kembali mengingat keselamatan dan juga kesehatan calon jamaah haji wajib untuk didahulukan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, edukasi terkait pembatalan ini harus tetap disosialisasikan untuk mencegah informasi yang keliru berkembang di masyarakat. Lalu apa saja faktor yang dapat diinformasikan kepada umat dan apakah pembatalan ini sudah pernah dilakukan dalam sejarah ibadah haji selama ini? Kita sudah bergabung bersama dengan ada Pak Oman Fatur Rahman yang merupakan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Oman, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ami. Ya, Pak Oman, ini kalau kita lihat bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji para jamaah haji untuk tahun ini, apakah bisa dikatakan ini adalah kebijakan yang terburu-buru? Karena kita tahu bahwa sebenarnya belum ada keputusan secara resmi dari pemerintah Arab Saudi. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan? Terima kasih. Sebetulnya kalau dibilang terburu-buru, sebagian malah bilang ini terlambat ya. Kita tahu sebagian negara Islam lain, Mesir khususnya, itu pada tanggal 23 Maret sudah kita dengar pengumumannya tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena alasan yang sama, alasan kemanusiaan. Jadi memang kita sejak awal Maret itu sudah membentuk tim krisis, mengamati terus perkembangannya bagaimana begitu. Opsinya waktu itu masih 3, tapi akhirnya kemudian kita memutuskan tidak memberangkatkan. Pak Menteri Agama mengambil keputusan bahwa ini keselamatan jemaah ini yang perlu diutamakan. Karena Indonesia juga kan sebetulnya dari segi organisasi haji paling tertib, itu selalu persiapannya lama. Nah, sekarang ketika persiapan sampai 1 Juni kemarin kami menerima surat dari pihak Saudi yang ditujukan ke Bapak Menteri Agama, belum ada kabar apapun karena fluktuasi pandemi di Saudi Arabia itu sampai hari ini bahkan itu malah kemarin ada laporan naik lagi begitu. Jadi saya kira ini pertimbangan utamanya, Mbak. Ya, dan ini pun juga yang harus disampaikan sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa ini bukan karena pemerintah tidak ingin, tetapi juga bukan ingin juga mendahului dari keputusan dari pemerintah Arab Saudi, tetapi memang situasi di sana pun juga memang tidak memungkinkan untuk saat ini. Betul, kami terus terang saja, sampai barusan saja juga saya secara pribadi ya, setiap pendengar suara jemaah yang begitu sabar, begitu menerima, itu justru kami merinding dan sedih juga gitu ya. Karena memang kita tahulah bertahun-tahun ada yang menabungnya begitu. Nah tetapi insya Allah ini adalah justru karena situasi psikologis itulah, maka kami hati-hati sebetulnya mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan ini. Nah tetapi situasinya sudah sangat mendesak dan kita tahu bahwa kita juga memang seperti tadi disinggung bukan yang pertama ya, sebelumnya juga memang pernah terjadi beberapa kali atas nama keselamatan. Undang-undang kita itu nomor 8 tahun 2019 itu mengharuskan Kementerian Agama, pemerintah menjamin memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji. Nah, COVID-19 ini mengharuskan untuk jaga jarak. Itu hampir tidak mungkin dilakukan dalam ibadah komunal seperti haji. Itu secara substantif. Baik, itu secara substansi. Walaupun juga kita tahu bahwa sebagian besar mungkin jamaah calon haji ini pun mereka menerima dengan keputusan melihat juga memang ada pandemi yang tentunya akan berdampak kepada kondisi kesehatan mereka, bahkan juga ini sangatlah beresiko. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa pasti saat ini tuh ada rasa gundah, kemudian juga ada rasa kecewa yang berkecamuk. Mungkin di batin setiap jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Tetapi kalau misalnya pertanyaan kemudian ada juga informasi-informasi ataupun juga yang beredar seperti itu bahwa ini ada sesuatu yang terjadi dan lain-lain seperti itu. Nah ini bagaimana? Karena memang tadi juga kita sempat katakan bahwa ini bukan pertama kali ibadah haji yang merupakan ibadah wajib ini pun juga dibatalkan. Ya betul. Kalau dari segi pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan kita ingat tanggal 20 April 1946 itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu berpidato orasi di radio bahwa berangkat haji tahun ini haram. Dari wajib bisa berubah jadi haram. Itu seorang Hadratus Syekh yang pendiri organisasi terbesar di Indonesia ya. Mengapa?
karena ada agresi Belanda. Kalau seandainya fokus pemerintah itu pada pemberangkatan haji, maka kemerdekaan yang sudah diperoleh itu terancam. Sehingga Menteri Agama tahun berikutnya, Pak Fatur Rahman Kaprawi, itu mengeluarkan maklumat untuk penghentian ibadah haji di masa perang. Jadi alasannya kan hampir sama, soal keselamatan, karena kan harus selamat di jalan ya, istitoah di jalan kan. Nah sekarang pada masa pandemi ini, itu pertimbangan utamanya sekali lagi tidak ada apa-apa dorongan, desakan atau apa-apa, tetapi kami di Kementerian Agama itu punya tim krisis haji yang bekerja sejak awal Maret, itu memantau terus melalui Pak Menteri Agama, koordinasi juga melalui Pak Dubes Indonesia kita di Saudi, bahkan Pak Dubes menelpon langsung juga ke Menteri Urusan Haji dan Umroh di sana. Itu sampai 1 Juni, kalau boleh saya bacakan bahasanya itu ya, suratnya itu, keputusannya adalah pihak Saudi itu belum atau tidak bisa memberikan informasi mengenai kepastian pelaksanaan ibadah haji. Itu per 1 Juni. Jadi memang kami akhirnya bisa memaklumi bahwa Saudi juga mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan, sehingga tidak bisa memberikan keputusan yang segera. Dan itu berlaku untuk seluruh dunia, seluruh negara ya, bukan hanya untuk Indonesia saja. Itu pertimbangan yang paling utama. Tidak ada pertimbangan yang lain yang mungkin beredar tidak benar ya. Oke, dan lagi-lagi bahwa kalau kita bicara soal dunia, kalau di Indonesia pernah kemudian Menteri Agama ataupun juga ulama itu mengatakan bahwa diharamkan dari yang wajib kemudian menjadi haram seperti itu untuk pergi karena ada keadaan perang, tetapi juga di dunia juga ketika ada terjadi beberapa kali pandemi atau wabah seperti itu juga betul, dibatalkan. Betul. Ya kalau nariknya ke jauh sekali kan ke abad ke-78 juga ya, abad 14 ketika terjadi pandemi yang the Black Death di Eropa dan Timur Tengah itu juga beberapa kali terganggu. Yang dekatlah abad 19 ketika terjadi kolera. Saya punya catatan tahun 1933 saja ketika terjadi wabah kolera itu juga haji terdampak. Ada yang menyebutkan sampai di Jeddah, ada catatan seorang dokter kebetulan ya di sana yang mencatat, dia bekerja di Hijaz begitu, 15.000 orang jemaah haji itu tidak tertangani karena sampai bergelimpangan di jalan tak tertangani ya. Apalagi sekarang kita 221.000 orang, tahun lalu itu jemaah haji itu 3 juta. Bayangkan dalam puncak haji, 5 hari puncak haji di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah dan Mina, itu akan ketemu pada hari yang sama, di mana rasio orang di situ 1 berbanding 0,08 meter persegi. Jadi amat sulit sekali menjaga kemanusiaan. Jadi kami akhirnya setelah waktu yang sangat mepet mengambil kebijakan ini itu, ketimbang nanti memberangkatkan lalu menimbulkan tragedi massal kemanusiaan, kami lebih baik mengambil resiko untuk ya mungkin sedikit dikritik lah begitu ya. Nah tetapi kami mendengar sebetulnya dari tokoh-tokoh muslim, jemaah juga, itu insya Allah bisa menerima keputusan yang terbaik ini mudah-mudahan. Oke, tetapi kalau dari sudut pandang agama sendiri itu seperti apa sih? Dari segi pandang agama tentu saja agama itu kan maqasid syariahnya itu, maqasid syariah itu tujuan utama agama diturunkan, itu kan salah satunya ada hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu wajib itu. Sama seperti pandemi kemarin ketika Jumatan itu wajib, tetapi menjaga jiwa itu wajib kan begitu. Nah, yang harus lebih dikedepankan, wajibnya Jumat itu bisa kalah gitu. Haji juga sama. Jadi dari segi agama ketika ada hal yang lebih substantif, hifdzun nafs tadi itu menjaga jiwa, maka gugur kewajiban yang lainnya itu. Persis di dalam Al-Quran itu kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu istitoahnya itu sabila itu kan di jalannya. Nah, jadi di jalan itu harus aman, termasuk tentu saja istitoah kesehatan, istitoah keuangan dan lain-lain. Uang sudah mampu, tetapi kan istitoah di jalannya, siapa yang bisa menjamin di pesawat terbang yang tadinya mungkin harus 150 atau 200 orang, tapi karena harus jaga jarak menjadi 75 orang misalnya begitu ya.
Nah, itu berbagai hal teknis itu juga tentu menjadi pertimbangan juga. Selainnya ini yang jangan lupa, sampai tanggal 1 Juni kemarin dan sampai sekarang, sistem e-Hajj itu belum dibuka oleh pihak Saudi. E-Hajj itu untuk mendapatkan visa, gitu. Visa haji itu kan syarat untuk masuk asrama, syarat untuk mendapatkan slot penerbangan, untuk bisa mendapatkan jaminan akomodasi di sana. Itu kalau terlunta-lunta siapa gitu yang akan disalahkan? Jangankan jemaah haji yang reguler ya, jemaah haji yang yang khusus atau yang furoda juga dengan visa mujamalah atas undangan raja, itu kan kalau ada apa-apa pasti juga pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini. Sama seperti umroh lah, kira-kira tanggal 27 Februari lalu ketika ada kejadian terdampak, itu banyak jemaah umroh yang tidak melalui Kementerian Agama, tapi begitu terdampak kami semuanya memfasilitasi, kami semuanya menyelamatkan pemberangkatannya sampai terakhir kan alhamdulillah bisa kembali semua ya. Ya, jadi walaupun kita misalnya kita berandai-andai seperti itu Pak Oman, situasi di sana tiba-tiba membaik, kemudian juga akhirnya diputuskan untuk dibuka, dari segi sistem pun juga kita sebenarnya ataupun itu tidak dimungkinkan untuk jamaah haji Indonesia berangkat. Ya. Mengingat saat ini tentunya masih ada masa karantina yang harus dilalui. Betul, persis. Dan lain-lain yang ada juga malah ada kemungkinan jamaah haji kita pun juga bisa jadi tidak tertangani dengan baik ketika mereka menjadi tamu Allah. Ya, jadi hitungannya mungkin persisnya begini, kan 26 Juni itu kan pemberangkatan awal kloter kita ya. Kemudian berarti 27 Juni itu tiba di Madinah untuk melaksanakan ritual ibadah pertama, yaitu Arba'in di Madinah, 27 Juni. Karena masa pandemi berarti kan harus mundur 14 hari, 13 Juni itu harus sudah berangkat jemaah kloter pertama. Karena 13 Juni harus berangkat, harus hitung mundur 14 hari sebelum masuk asrama. Artinya kan tanggal 30, 31 gitu kan, harus masuk asrama kloter pertama, 31 Mei loh. Nah, 31 Mei harus masuk asrama. Syarat masuk asrama itu tadi harus sudah ada visa haji, harus sudah ada slot penerbangannya, harus sudah ada layanan akomodasi. Sampai sekarang pihak Saudi itu belum membuka layanan kontrak untuk akomodasi, transportasi dan catering. Itu kan dulu minta di At-Taroyus ya, At-Taroyus itu tolong ditunda dulu untuk semua negara. Nah, sampai sekarang belum dibuka. Jadi kalau tanggal 30 kalau sekarang saja belum dibuka, padahal deadline paling minimal itu tanggal 30 Mei, maka memang secara teknis pun agak sulit. Meskipun sekarang misalnya tiba-tiba besok dibuka begitu layanannya. Ya, ketimbang asal saja, nanti kami pasti juga akan mengakibatkan tragedi malah ya kalau seandainya tidak. Jadi ada satu kaidah itu al-haq bila nizam sayaghlabuhul batil ma'an nizam. Sesuatu yang baik kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi sesuatu yang buruk begitu, akan kalah oleh sesuatu yang buruk tetapi dikelola dengan baik. Itu saya kira yang harus kita pegang. Baik, Pak Oman, ini terakhir akan seperti apa harusnya ataupun seperti apa sosialisasi yang ingin disampaikan kepada umat Muslim di tanah air agar tentunya tidak menganggap pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 ini menjadi sesuatu hal yang terburu-buru ataupun juga sesuatu hal yang diartikan macam-macam, mungkin bisa dikatakan seperti itu, agar memang ini dimengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dan yang dipikirkan hanyalah semata-mata adalah keselamatan jiwa para warga negara Indonesia yang akan menjalankan ibadah haji. Ya, jadi prinsipnya ini yang harus disampaikan ke masyarakat adalah bahwa pertama transparansi tentu saja ya, sampaikan kita berusaha melalui struktur Kementerian Agama, ada kan kita itu punya satuan kerja sekitar 4.590-an di seluruh Indonesia terbesar, sampai ke KUA, sampai penyuluh agama, kita sampaikan fakta bahwa Kementerian Agama itu sudah mengambil kebijakan ini dengan persiapan yang matang. Kami menjelaskan sejak Pak Menteri Agama Pak Fakhrul Razi mengumumkan jam 10 waktu itu tanggal 2 itu jam 11-nya kami langsung kumpulkan melalui daring kepala kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia. Kami sampaikan ini kondisinya, persiapannya seperti ini, kemudian
tolong berikan jaminan kepada jemaah haji. Pertama, jaminan soal keamanan uangnya, uang BP-nya ya, baik setorannya maupun pelunasannya, bahwa itu akan dikelola sesuai dengan syariah dan nilai manfaatnya akan dikembalikan secara langsung kepada jemaah. Yang kedua, berikan jaminan bahwa dokumen juga itu akan aman, paspor ya, paspor itu tidak usah khawatir, Kanwil, Kemenag dengan Kanmenag itu akan memverifikasi dan langsung akan menghubungi jemaah untuk bisa diambil kembali. Dan yang terutama jemaah yang terdampak itu tahun depan akan menjadi jemaah haji 2021 yang akan diberangkatkan secara otomatis begitu. Oke, nah, berarti yang di 2021 itu akan mundur atau gimana Pak? Ya betul, itu memang efek dominonya ya. Jadi konsekuensi bahwa jemaah haji tahun depan itu akan terdorong. Nah oleh karenanya kami akan semaksimal mungkin berusaha untuk mengupayakan salah satunya misalnya kuotanya. Apakah kuotanya minta tambah ke pihak Saudi, sekarang 221.000, ya minimal ada tambahan 10.000 mungkin begitu ya. Nah tentu dengan konsekuensinya ini yang akan kami dalami supaya bisa memberikan perlindungan dan pelayanan secara maksimal kepada jemaah yang terdampak. Namun tak terhindarkan memang pasti akan terdorong. Oleh karenanya kami menghimbau ya sebagai muslim itu kan kalbunyan yasuddu ba'du ba'da. Sebagiannya itu harus saling menguatkan sebagian yang lain. Tadi saya dengar sekali dari jemaah, bahkan saya terharu sekali mendengarnya. Justru jemaah yang menghimbau untuk sabar begitu ya. Jadi ini yang saya kira satu hal yang tentu kami walaupun jemaah sudah ikhlas dan sabar, kami tetap akan memanage ini dengan transparan dan profesional. Tidak akan karena mentang-mentang jemaah itu menerima dan ikhlas lalu kami ya sudahlah pokoknya tidak melakukan pelayanan maksimal. Tidak, kami akan memberikan ketenangan kepada jemaah. Ya mudah-mudahan kesabaran dan juga keikhlasan para jamaah calon haji Indonesia yang gagal berangkat dan juga seluruh umat muslim di Indonesia tentunya ini akan membawa satu hal yang baik. Amin. Dan tahun depan pandemi ini berakhir segera dan tahun depan bisa berangkat kembali jamaah calon haji dari asal Indonesia. Terima kasih Pak Oman Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.